Shalom, Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada malam ini. Puji syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini di tengah aktivitas pekerjaan, usaha maupun kegiatan lain yang kita lakukan. Tuhan Yesus masih memberikan kita waktu untuk beribadah malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan Sang Bayi Natal yang telah datang di dunia. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Pada malam itu, para gembala tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lamping dan dibaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kaum Bapa yang diberkati Tuhan dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, marilah berdiri untuk menyambut Sang Immanuel yang datang melewat kita. Nyanyikanlah pujian dengan bersukacita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Engkaulah Allah Tuhan kami, Allah yang menciptakan langit dan seisinya, yang menjadikan kami sebagaimana adanya saat ini. Engkaulah Bapa kami, yang memelihara kehidupan kami, dan yang mempercayakan berbagai tanggung jawab kepada kami. Namun seringkali kami mengabaikan kehendak-Mu. Kami merasa kuat sehingga sering mengandalkan diri. Lalu kami pun menjatuh
Kami merasa hebat sehingga sering mengabaikan sesama, lalu terasa hampa. Ya Yesus Kristus, Engkaulah pembawa cahaya terang di dunia yang gelap karena dosa. Engkaulah yang pembebas yang mengangkat beban derita kami, dan Engkaulah penasehat yang ajaib, Raja perkasa, pembawa damai. Allah yang senantiasa beserta dengan kami, besertalah dengan kami dalam ibadah perayaan Natal Pelekat PKB malam ini ya Tuhan. Bukalah hati kami, sentuhlah dengan kasih-Mu, perbaharuilah batin kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh menghayati makna Natal itu. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Kandang domba itu rumahnya, paluan hewan ketidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamat-Mu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, Natal menjadi sukacita dan kelegaan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Natal adalah penggenapan dari janjinya. Pada malam itu para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Christmas Day.
Aduh, Ma, omset kita turun drastis nih. Sedangkan kita harus bayar cicilan mobil, motor, rumah, bayar uang sekolah, kuota si Salvi dan Alvino. Gimana ya Pak? Mama juga bingung harus bagaimana. Pak, Ma, Alvino besok harus bayar uang sekolah. Jangan sampai nunggak lagi. Alvino sudah malu. Tiap kali bayaran selalu telat. Iya nak, papa tahu. Kamu main dulu ya. Ya. Pak, Ma, Alvi minta uang paket data dong. Buat belajar. Paket data Salvi sudah habis. Iya nak. Kamu main juga dulu ya. Nanti papa belikan. Siapa ya? Dari mana? Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari Adila Finance Ya. ingin bertemu Bapak menanyakan masalah pembayaran angsuran. Di sini sudah 5 bulan. Oh iya. Sebentar ya Pak, saya panggil. Bapaknya ada kan? Ada. Silakan masuk dulu Pak. Oh iya. Silakan dulu Pak. Pak, ada tamu Pak. Siapa, Mak? Saya nggak tahu. Katanya sih orang leasing mau menagih cicilan mobil kita yang sudah nunggak. Hah? Duh. Waduh, piye iki, Mah? Nggak tahu loh Pak, aku juga bingung. Gimana ya? Kita main apa lagi? Oke. Baik, Bapak nggak usah banyak basa-basi, Pak. Ya, ada apa ya? Bapak itu sudah 5 bulan. Atau kami tarik saja mobilnya. Kapan Bapak harus bayar? Ya, sebetulnya kami berdua mohon maaf Pak atas keterlambatan cicilan angsurannya. Dikarenakan kan juga ya usaha kami sedang mengalami penurunan yang sangat drastis Pak akibat pandemi ini Pak. Jadi mohon dikasih waktu lagi Pak. Saya mau tahu itu urusan Bapak. Pokoknya Bapak harus bayar. Sudah. Gini Pak, Ya Pak. kira-kira kapan Bapak harus mau membayar angsuran mobil tersebut supaya kami ada kepastian. Oke Pak. Ya saya usahakan secepatnya Pak. Baik, usahakan Pak. secepatnya. Saya tunggu konfirmasinya dari Bapak. Saya tunggu kabar baiknya. Kami pamit. Terima kasih. Mari Pak. Kuyang. Drama yang baru saja kita saksikan adalah situasi terkini yang banyak dijumpai dalam keluarga. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal, mengubah kebiasaan, dan pengubahan itu dapat menimbulkan problema baru dalam kehidupan, termasuk dalam keluarga Kristen. Jika probleman itu kita biarkan terus, di mana awalnya kita anggap kecil, dianggap sepele, tetapi lama-lama bisa menjadi gunung yang siap meletus. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai kaum bapak? Sebagai iman dalam keluarga, firman Tuhan menjawabnya. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam bergeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah Israel, menyambut Sang Immanuel.
Israel menyambut Sang Immanuel. Marilah jemaat Tuhan, kita berdoa memohonkan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber kehidupan. Di dalam mengingat rayakan hari kelahiran-Mu, persekutuan kaum bapa hendak mendengarkan berita sukacita, yaitu berita Natal. Bimbinglah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu memahami berita sukacita Natal. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kaum bapak dan seluruh jemaat Tuhan, saya undang berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada perayaan Natal ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 15 yang menyatakan demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, karena itu ucaplah syukur kepada Allah. Baik, saudara-saudaraku, bapak-bapak khususnya, dalam mengingat rayakan hari Natal, walaupun kita pada kesempatan ini mengingat rayakan Natal Kristus, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita berada pada situasi kondisi masa pandemi. Dan situasi kondisi masa pandemi ini sepertinya telah menghancurkan, meluluh lantakkan segala progres kehidupan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita lihat bagaimana bisnis dalam segala hal hancur total. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita banyak yang di-PHK-kan karena tempat kerja mereka tidak mampu lagi membayar gaji karena tidak ada lagi pemasukan. COVID-19 betul-betul membuat dunia menjerit, betul-betul membuat dunia menangis. Bahkan Indonesia dan bahkan pula kita yang berada di wilayah Depok, jerit tangis, ratap penderitaan sampai detik ini masih kita dengar. Belum lagi kita mendengar saudara-saudara kita yang meninggal karena terpapar COVID-19. Belum lagi kita mendengar bahwa beberapa wilayah atau tempat kita yang diperketat
masih pemberlakuan PSBB. Sehingga kita harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dan kita betul-betul menjaga jarak. Bahkan ketika salah satu anggota keluarga kita yang terkena COVID-19, maka seluruh anggota rumah bersedih. Karena apa? Harus isolasi mandiri. Disitulah kita lihat betapa COVID-19 ini meluluh lantakkan segala sendi-sendi kehidupan yang kita alami saat ini. Tetapi di tengah-tengah berita tersebut tentang bagaimana COVID-19 ini merajalela, berita Natal patut disampaikan. Berita Natal, berita sukacita patut disampaikan. Dan Natal tetap berlangsung bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari peristiwa Yusuf dan Maria. Di saat Yusuf dan Maria harus menjalankan hidup mereka, di mana mereka betul-betul dihantui oleh perkara yang menakutkan, dihantui dengan perkara yang luar biasa mengerikan. Apa itu? Bahwa bayi yang baru dilahirkan itu dicari oleh Herodes dan hendak dibunuh. Saudara, di saat Yusuf tidur, malaikat menyampaikan berita untuk penyingkiran. Di saat Yusuf tidur, malaikat menyampaikan amanat Tuhan bahwa Yusuf, Maria, dan anak itu harus menyingkir ke Mesir. Saudara-saudaraku, penyingkiran ini pun terjadi. Tinggallah mereka di Mesir hingga saatnya Herodes mati. Setelah itu barulah Yusuf, Maria, dan anak itu kembali. Oleh sebab itu dicatat oleh Matius bahwa difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ternyata di tengah-tengah tragisnya ancaman pembunuhan terhadap anak itu, putra Natal itu, ada hikmat yang luar biasa. Di tengah-tengah keprihatinan, di hal yang menakutkan, tetapi di balik itu penggenapan janji Tuhan. Apa yang bisa kita petik dengan peristiwa ini? Dengan peristiwa yang saat ini kita alami di masa pandemi. Pertama, bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keluh kesah, di tengah-tengah luluh lantaknya karena COVID-19, pasti ada hikmat. Pasti ada perkara yang luar biasa di balik peristiwa ini. Ini hal pertama yang patutlah saudara dan saya renungkan dan refleksikan sedemikian rupa. Sebagaimana penyingkiran Maria, Yusuf, dan anak tersebut, yaitu putra Natal, ke Mesir. Ternyata di balik itu bagaimana menggenapi nubuatan para nabi. Jadi pada kesempatan ini
ada satu hal yang hendak Allah lakukan untuk menggenapi janjinya. Bagaimana Allah membuat perjanjian semenjak awal. Bagaimana keutuhan sebuah keluarga. Ingatkah saudara ketika Nuh? Ingatkah saudara ketika malapetaka air bah? Disitulah Allah mempersatukan Nuh dan keluarganya dan diselamatkan. Menandakan bahwa salah satu janji Allah yang ingin mempersatukan keluarga pada kesempatan ini, bahwa tanpa kita sadari, orang tua yang sibuk, suami sibuk dengan pekerjaan, istri sibuk dengan pekerjaan, anak-anak sibuk dengan pendidikan dan lain sebagainya, yang setiap hari sebelum masa pandemi mengalami kesulitan untuk duduk bersama. Tapi di saat masa pandemi ini, kita bisa melihat kurang lebih 8 bulan, 9 bulan, betapa keluarga kita dirukunkan. Suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, sebagian besar dapat berkumpul bersama-sama di rumah. Ibadah melalui online, ibadah melalui live streaming, mengutuhkan dan merukunkan suatu ikatan kekeluargaan. Suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak-anak, kakek, nenek dapat bersekutu. Yang hal ini kadangkala jarang kita temukan di masa sebelum pandemi. Allah ingin mengutuhkan kembali sebuah keluarga. Janji Allah bagaimana keluarga ini tetap utuh. Itulah sebabnya Allah turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus Putra Natal dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga. PKB merupakan imam dalam keluarga. Anggota PKB sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah adalah imam dalam keluarga. Dia harus menjaga keutuhan keluarga seperti ketika malaikat menyampaikan tentang penyingkiran ke Mesir dilakukan oleh Yusuf. Pertanggungjawaban sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, melindungi keluarga. Disinilah PKB memetik hikmat dari peristiwa ini, bahwa seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah haruslah jadi pelindung, imam, melindungi kehidupan beriman dari istri, anak-anak, dan seisi rumah tangga. Tidak membiarkan rumah tangga dirongrong dengan ketakutan-ketakutan yang ditawarkan oleh dunia. Tapi justru sebaliknya, bagaimana kepala rumah tangga tersebut membuat keluarga merasa aman. Keluarga merasa terlindungi. Dan bahkan keluarga merasakan bagaimana berita Injil Kristus, berita sukacita tersampaikan. Dan keluarga menjadi utuh karena dibawa terang firman Tuhan. Kedua, hal kedua ini patutlah kita catat dengan sebuah pertanyaan. Kapan masa pandemik ini akan selesai? Kapan COVID-19 ini akan berakhir? Saudara, pertanyaan itu sia-sia. Karena akan membuat tenaga kita habis, pikiran kita habis. Seluruh keberadaan kita habis karena bertanya kapan, dan kapan. Sementara kita melihat
kita mendengar, kita membaca, kita mengikuti bahwa COVID-19 itu selalu tetap ada. Dia berkurang, dia bertambah. Bertambah lagi, berkurang lagi, tapi bertambah lagi. Menandakan bahwa COVID-19 saat ini sulit untuk kita berantaskan. Berarti kita harus berada dalam satu kehidupan di mana COVID-19 harus ada atau tetap ada. Maka yang penting sekarang bagaimana kita melihat bahwa virus ini tetap ada, tapi kita harus tetap hidup. Tantangan, ancaman Herodes tetap ada. Dengan bijaksana mundur. Menantikan saatnya Tuhan untuk penyelesaian terhadap apa yang kita takutkan. Perkara Tuhan, jadilah perkara Tuhan. Yang penting saat ini, menyambut Natal, mengangkat hati pikiran kita. Biarlah damai sejahtera Natal itu ada dalam diri kita. Dan kita harus tetap terus bekerja. Pekerjaan kita harus kita tuntaskan. Pekerjaan kita yang dipercayakan kepada kita, kita harus bertanggung jawab atasnya. Janganlah dengan keluhan demi keluhan yang berkepanjangan karena penyakit itu atau virus itu. Tapi kita harus dengan semangat. Saudara, tidaklah salahnya setiap pagi kita katakan, salam sehat, tetap semangat. Dan bagi orang Kristen, dia harus katakan, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagiku. Salam dalam Kristus, semangat dalam kasih Tuhan, bekerjalah terus. Bernyanyilah, angkat hati, pikiran dengan mazmur Tuhan. Pujilah Dia, pujilah Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan untuk menghadapi situasi kondisi yang ada saat ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, drama tadi saya mengikutinya cukup menarik. Kenapa? Di dalam pemaparan atau acting dari setiap pemeran itu menunjukkan bagaimana mereka berada pada situasi kondisi pandemi dan diakhiri dengan tidak ada jawaban. Tetapi yang ada adalah hal yang membuat pening, hal yang membuat galau, hal yang membuat ketakutan. Drama tadi mengatakan bahwa kita memang berada pada situasi kondisi yang ada. Tetapi berita Natal mau mengatakan bahwa ketakutan terhadap Herodes yang akan membunuh ada saatnya lenyap. Karena Tuhan yang punya kuasa. Jadi berita Natal untuk saudara dan saya sebagai kepala rumah tangga, jadilah imam yang penuh sukacita, jadilah imam yang selalu mengandalkan Tuhan, jadilah imam yang selalu berdasarkan pada firman Tuhan. Jadilah imam yang selalu mendoakan, melindungi keluarga. Jadilah imam dalam kehidupan dimanapun saudara dan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai seorang ayah berada. Itulah menjadi berita Natal di mana Yusuf membuat keluarga merasa terlindungi. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, suami, seorang ayah harus hadir untuk untuk membuat keluarga merasa dilindungi, tenang, dan bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Di dalam Tuhan segala perkara akan terselesaikan. Tuhan Yesus Putra Natal selalu ada dalam hati bapak-bapak, keluarga di rumah, dan saya dan kita semua. Amin.
damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagiku. Nyala lilin memang kecil, tetapi cahayanya dapat menerangi dalam kegelapan. Gelap kolam memenangkan kelesuan lilin adalah lambang tekad dan harapan. Kristus Yesus telah lahir membawa terang. Kiranya terang kasih Tuhan itu terus terpancar di hati kita, supaya kita semua tetap saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi, dan menjadi berkat. Nah, dipersilahkan bapak-bapak dan seluruh jemaat di rumah untuk menyalakan lilin. diundang jemaat berdiri dan angkatlah lilin ke atas. Kita bersama-sama bernyanyi Oh Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine.
Saudara-saudaraku, kita naikkan doa syukur Natal. Mari berdoa. Melalui perayaan Natal ini, kami ditambahkan satu kekuatan dan menambahkan harapan kami untuk meninggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai kepala rumah tangga, agar kami mampu memberikan rasa aman, rasa terlindungi dari berbagai hal. Walaupun kami sendiri terkadang bergumul dengan situasi kondisi yang ada, membuat kami betul-betul tertekan. Tetapi kami akan dimampukan karena Engkau ya Tuhan Yesus memberikan kami satu dorongan, kekuatan. Engkau memotivasi kami untuk tetap di dalam pengharapan, iman, dan kasih. Oleh sebab itu kami akan terus berjuang mempertahankan hidup ini, memelihara keluarga. Walaupun di antara kami yang mungkin sampai saat ini dikarenakan kami dirumahkan, sehingga kami harus berpikir keras bagaimana memenuhi kebutuhan keseharian dari keluarga. Tetapi kami percaya karena pertolongan-Mu, maka kami masih tetap dapat bertahan. Terima kasih. Berilah kami roh hikmat, roh pengetahuan, supaya kami beserta seisi rumah tangga kami mampu melakukan apa yang baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa untuk pendamping hidup kami, yaitu istri kami, ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak kami. Tolonglah mereka agar mereka mampu menghadapi apapun juga dalam situasi kondisi masa pandemi ini dengan kami. Terus berjuang di dalam mempertahankan hidup dan anak-anak kami. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka dimampukan tetap bertahan dan mereka bersama dengan kami melakukan apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah, petunjuk dari gereja, petunjuk dari tenaga medis supaya memerangi COVID-19 ini. Kami bekerja sama menjadi orang-orang yang mampu melakukan hal tersebut. Tuhan, kami mohon agar persekutuan kaum bapa memasuki tahun 2021 dengan dasar mengingat rayakan hari Natal ini, mendorong kami melakukan program-program di masa pandemi ini di tahun 2021. Bagaimana memotivasi bapak-bapak untuk terus bertahan dan semangat, dan kemudian tetap menjaga kondisi kesehatan baik pribadi, keluarga, dan yang terutama kondisi kesehatan jiwa, kondisi kesehatan pikiran, sehingga ketenangan, penguasaan diri dapat berlangsung di sepanjang hidup kami. Kami mohon, ya Yesus Kristus Tuhan, tolonglah kami untuk hal tersebut di masa pandemi ini memasuki tahun 2021. Kami pun berdoa untuk kehidupan banyak orang. Tolonglah mereka sebagaimana yang kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami mohon juga
memberkati pemerintah, Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, dan bahkan juga pejabat-pejabat dari tingkat pusat hingga ke daerah termasuk wilayah Depok. Engkau memberkati wali kota dan wakilnya. Engkau memberkati TNI, Polri. Engkau memberkati semua yang terkait untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat warga Depok. Kami berdoa dan mengucapkan syukur bahwa kami mohon agar Engkau memberkati para tenaga medis untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan kondisi sehat. Lindungilah mereka, peliharalah mereka, Tuhan, karena mereka juga punya keluarga. Pada akhirnya kami bersama-sama dengan semua umat beragama, kami bersama-sama dengan semua warga gereja, kami bersama-sama dengan masyarakat dunia memohon dan berseru kepadamu, tolonglah kami untuk dapat mengatasi kondisi pandemi ini. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oleh karenanya, mari kita angkat suara dan nyatakan syukur dalam nyanyian dan pemberian sukarela. Oh
Jemaat, marilah kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Terimalah pemberian kami ini ya Yesus, Putra Natal, meskipun bukan berupa emas, kemenyan ataupun mur, seperti pemberian para majus dahulu. Namun lewat pemberian ini, kami ingin menyatakan kesediaan untuk memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Sebab Engkau telah dahulu mempersembahkan dirimu bagi keselamatan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kaum Bapak dan seluruh jemaat GPIB Jemaat Salom Depok, mari berdiri. Kelahiran Raja Damai membawa sukacita dan damai pada seluruh bumi. Sukacita dan kedamaian Natal mampu mengikis segala benci dan prasangka, juga menghadirkan kasih dan kesempatan baru bagi semua orang. Mari kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan terlebih dahulu mendamaikan hati kita, kemudian menyebarkan damai itu kepada semua orang. Hai, biarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, biarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, silakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, silakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Hai, silakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, silakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan, Bapak-Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart.